Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Edi Selalu di Hati. Dalam acara podcast hari ini saya ada kegiatan Rakerprof, Rapat Kerja Provinsi Pertanian Jawa Tengah, dan saat ini di sebelah saya ada Ketua Umum Perpani Jawa Tengah. Kita perkenalkan Pak Dr. Sujarwanto. Alhamdulillah. Pada ini review kita berkaitan dengan Rakerprof tadi. Selain pelaporan program kerja kemarin dan rancangan program kerja memutuskan program kerja untuk 2022, hal apa yang paling substansi diselenggarakannya Rakerprof kali ini? Ya, pertama memang kita ini ketemu untuk kangen-kangenan. Oh iya. Karena COVID ya? Karena COVID. Jadi 2020 2021 tidak bisa rakerda secara touring, ya. Akhirnya pembicaraan kita by sistem dan akhirnya ya memang tidak maksimal gitu. Tapi kita patut bangga di dalam sela-sela waktu dalam keterbatasan dan dalam waktu COVID-19 kita masih menorehkan beberapa prestasi di organisasi. Yeah. 35 kabupaten kota selesai. Yeah. Semua suksesi berjalan baik meskipun ada dinamika, tapi overall selesai. Jadi semua kabupaten sudah ada keputusannya. Jadi yang Kabupaten Pekalongan saja belum baru karena masih berjalan sampai akhir Desember nanti, dan Kabupaten Kendal baru saja musyawarah daerah dan terbentuk pengurus, ini belum kita formalkan, tinggal menunggu pengukuhan. Nah, artinya semuanya selesai gitu. Nah, kemudian juga prestasi. Karena di dalam tahun yang sulit pun kita ada atlet kita sampai Olimpiade, Bagas Alfianto. Ini atlet junior langsung top prakualifikasi di Paris, berhasil. Terus kemarin di Tokyo ya. Di Tokyo, keren kan? Keren, ya. Nah, kemudian di PON kita dengan ditempa di saat seperti itu, kita ada 11 atlet dari Jawa Tengah yang mendapat tiket ke PON 20, 1 emas dan 1 perak. Oke, berarti tadi berkaitan dengan prestasi. Terus program ini Pak, program yang tadi diputuskan dalam Rakerprof yang berkaitan dengan pembinaan, kalau tidak salah itu nanti ada sirkuit ya Pak? Ya, jadi makanya tadi kemudian kita ini kan sudah mulai normal, new normal ya. Nah, kita sudah berani nih kalau bertandingnya kemarin beberapa seleksi itu secara daring ya, maka tahun ini kita mulai dengan pembinaan prestasi. Kita akan menggelar sirkuit. Nah, sirkuit ini ya setahun minimal 3 kali lah. Tapi untuk tahun 2022 karena ini idenya di sini, kita baru bisa nanti menjalankan sirkuit 2 putaran ya di tahun 2022. Nanti sama dengan 2023 insya Allah kita akan 3 penuh gitu. Itu sirkuit itu untuk atlet yang sudah prestasi apa pemula juga? Pemula, justru kita ini di sirkuit ini ajang pembibitan. Oh, pembibitan ya. Jadi kita ada cara lain, tapi sirkuit ini bagian dari pembibitan dan pembinaan prestasi. Oke. Harapan kita hanya keluar terjun pro itu ya. Iya. Nah, terus Pak, event Rakerprof kan rencana juga digelar tahun 2022 ini untuk pranya ya. Ya. Itu rencananya kapan itu Mas? Porprof kita selenggarakan Oktober. Nah, Praporprof, ya Praporprof Oktober ya. Dan saya juga berharap gerobokan di luar rumah ya Pak Edi. Oh iya, tadi diputuskan. Kita putuskan gerobokan. Datang ke gerobokan, main panahan di sana, tapi menyaksikan yang penting. Karena Praporprof ini bagian juga untuk menilai tiket dari kabupaten kota mana yang bisa masuk ke Porprof nanti kan. Ya. Terus Pak, berkaitan dengan surat edaran dari Kapolri berkaitan kepemilikan panah itu kan termasuk senjata tajam. Senjata yang harus punya lisensi kepemilikan itu, bagaimana Pemprov ini menyikapi? Jadi begini,
ada hal yang memang harus kita kerjakan dan ini tanda kutip belum ya, meskipun kita by system sudah cukup baik, tapi kita akan membuat program baru yang sangat terstruktur untuk melindungi dua hal, melindungi dari pembinaan prestasi, melindungi dari aspek kepemilikan sajamnya. Nah maka pendataan atlet untuk merecord prestasinya secara terbuka, sehingga nanti atlet itu tahu dia di Kompon, dia di Liga, dia di nasional misalnya atau di BRIBO, tapi dia punya skor, saya termasuk unggulan 2, unggulan 3, dan ini secara provinsi kita akan punya record itu dan bisa di-trace ke belakang. Sistem itu akan begitu. Nah yang kedua, maka dengan cara itu mereka juga mendapatkan membership. Nah membership itu pengakuan terhadap alat yang dia miliki, sehingga alat-alatnya itu terregister, sehingga tidak mungkin ada penyalahgunaan. Artinya paling tidak penyalahgunaannya terkendali. Oke. Nah, kemudian Pak, berkaitan dengan atlet yang sudah berprestasi di multi event nasional maupun internasional, dari Pemprov Perpani ini apakah ada program atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya ketika berkaitan dengan jaminan kesejahteraan atau jaminan pendidikan atau jaminan pekerjaan, planning seperti itu? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya olahraga menjadi pekerjaan itu bisa sebenarnya. Artinya gini, kemarin sudah mendapat pengarahan Bapak Gubernur kan di dalam penyelenggaraan pelantikan ya. Itu kan kita berharap yang mengharumkan nama bangsa, nama daerah itu mendapat apresiasi, jangan sampai susah kemudian hari ini. Orang yang berprestasi Pak akhirnya ya susah kan, nggak ada gairah untuk berprestasi. Nah, dan khusus Panahan kan kita sudah pernah audiensi dan mendapatkan pengarahan juga dari Pak Gubernur. Bahkan ada yang bekerjanya susah, dia jauh dari terus kemudian bahkan lembaganya itu mengenakan tidak gampang dia keluar, bahkan dia harus mengganti ongkos upah jaganya itu. Nah itu sudah kita koordinasikan, satu malah ditawarkan pindah ke unit Semarang organisasi provinsi. Terus kedua kita juga negosiasi bahwa usah dikenakan upah terhadap penggantinya dia selama dia misalnya TC atau sedang berlomba. Ini kan bagian dari itu. Nah kedua bahkan Pak Gubernur menghentikan kan bahwa kalau bisa mereka punya kepastian masa depan, apakah pekerjaan terutama kan, karena itu kuncinya di pekerjaan. Kalau seandainya, makanya kita dorong, kalau seandainya olahraga ini bisa menjadi pekerjaan, maka dia menghabiskan masa profesionalnya itu untuk mencari penghidupan kan. Nah, tetapi pasca itu dia bisa menjadi pelatih, menjadi ini, dan semua pelatih kita kan bahkan sekarang ada yang PNS dari Panahan kan karena prestasi olahraganya. Nah, kedua kita sendiri sudah menjalin kerjasama dengan beberapa, kalau pegawai negeri nggak bisa kecuali tes, tapi kami di beberapa BUMD menyiapkan program untuk kuota bagi orang-orang berprestasi. Maka standarisasi ya, maksudnya juara ini nanti kalau mau, yang penting kan pengurus itu memfasilitasi. Ini ada mau nggak, kalau nggak mau kembali, kalau maunya PNS ya terserah, tapi kan kita sudah mengupayakan. Nah beban kita agak ringan karena di Panahan kemarin yang meraih prestasi itu semua masih SMP dan SMA. Jadi belum, tapi bukan berarti mereka terlupakan. Mereka tetap masih ngejar prestasi di olahraganya. Dari pendidikan ya gampang lah ya. Kalau hanya untuk jaminan pendidikan kan, semua prestasi kan kita tulis di rekomendasi. Pada saat dia mendaftarkan sekolah lebih tinggi dan ternyata dapat sekolah yang bagus-bagus kok. Gitu. Terus yang kemudian kaitannya tadi disampaikan kaitannya pelatih. Di program kerja 2022 ini apakah ada program standarisasi pelatihan pelatih atau semacam peningkatan kompetensi pelatih, Pak? Program kita itu, jadi kalau tidak ada pelatih yang berada di suatu daerah itu kan masalah. Bagaimana menumbuhkan atlet tidak ada pelatihnya?
Makanya tahun ini kita selenggarakan nanti program pelatihan dasar dan pelatihan lanjut. Pelatihan bagi pelatih. Pelatihan bagi pelatih, berarti yang sudah pelatih. Bukan, artinya pelatih dasar kan berarti calon. Oh, calon pelatih. Ya. Nah, yang pelatih dasar sudah boleh. Ada kelas untuk pelatih lanjut. Oh, lanjut. Nah, kemudian untuk yang wasit juga demikian. Ada wasit berskala internasional dan nasional yang kita mau dorong penyertaan maupun penyelenggaraan. Rencana untuk biayanya, maksudnya mandiri atau sharing gitu, nah? Karena juga lumayan budgetnya. Iya, jadi gini, kita modal dasarnya dari Perpani. Nanti memang ada tambahan dari peserta juga. Sharing ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa gotong royong lah. Nah, kecuali kalau saya nanti jualan ide ini ada donatur yang menyumbang. Oke, itu keren. Terus yang terakhir Pak, ini di sela-sela kesibukan wajar ini kan juga Kepala Dinas SDM Provinsi ya. Ini saya ingin mengetahui dasar dari Bapak ini berkenan memimpin organisasi Perpani, karena menurut saya ini murni pengabdian dan ini wong legan golek ngomongan. Biar saya bisa dapat motivasi bahwa konsep hidup itu harus bermanfaat. Nah, ini apa sih dasar dari Pak Jar berkenan memimpin Perpani Jawa Tengah? Ya, sebenarnya yang dikatakan Pak Edi tadi. Jadi saya mungkin agak salah ya pada saat menulis asesmen saat kursus saat apa itu kan selalu dilatih itu kan selalu kita itu kan mengenali diri dan menulis mau jadi apa. Ya. Tulisan saya itu adalah itu, saya ingin hidup bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kalau jabatan ya kepala dinas saja gitu. Printing ini. Karena apa? Ada kawan saya yang waktu itu menulis saya ingin jadi bupati beneran. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi, tapi saya bahagia karena dengan tulisan saya itu kemudian saya diamanai untuk salah satunya mengurus Perpani. Termasuk di Pramuka, termasuk ya, segala macam di ya. Pramuka, karena ada di koperasi, ada di ya beberapa tugas lah. Ada di beberapa alumni juga minta saya untuk ikut mengurusi itu ya. Tapi sekali lagi ternyata menyenangkan karena saya yakin bahwa organisasi itu bukan berdiri atas satu orang ketua, tapi organisasi itu adalah kolektivitas. Ya. Dan karena kolektivitas maka dibutuhkan seni untuk menggerakkan semua komponen untuk bergerak. Dan alhamdulillah teman-teman saya bergeraknya keren. Bukan saya yang hebat, tapi kawan-kawan saya juga keren. Terima kasih Pak Jar ngobrol-ngobrolnya. Yang terakhir ini ada challenge buat menyampaikan kepada pemirsa untuk tetap pantau, subscribe di channel YouTube Edi Selalu di Hati. Nah, itu silahkan disampaikan. Jangan lupa subscribe ya, Pak Edi. Mas Edi apa Pak Edi? Edi Selalu di Hati. Oh, Edi Selalu di Hati. Itu channel yang mari kita subscribe. Sukses terus untuk program-programnya Mas Edi. Oke, terima kasih. Ada.